Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya berbagi ilmu dan cerita seputar dunia memancing. Saya, teman memancing Anda, hadir lagi dengan informasi paling ditunggu. Ramalan klenya ikan untuk besok, 24 Oktober 2025. Siap-siap kawan. Hari esok menjanjikan pengalaman memancing yang cukup menarik, namun juga penuh tantangan. Mengapa? Karena dinamika cuaca di seluruh Nusantara sedang sangat aktif. Kita akan bahas tuntas, dari tekanan udara, suhu air, hingga fase bulan, dan bagaimana semua ini memengaruhi si target buruan kita. Jangan sampai ketinggalan tips-tips jitu yang akan saya berikan, agar piranti pancing Anda tidak pulang hampa. Analisis kondisi memancing. Pertama, mari kita bedah kondisi cuaca untuk besok, 24 Oktober 2025. Berdasarkan laporan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi cuaca yang sangat dinamis dan variatif. Ada potensi hujan ringan hingga lebat yang mendominasi di banyak daerah, terutama di Sumatera, Jawa Barat, NTB, Kalimantan bagian Barat, Tengah dan Selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, serta Papua. Namun, perlu diwaspadai juga cuaca panas menyengat di siang hari di beberapa wilayah selatan Indonesia, dengan suhu maksimum tercatat bisa mencapai sekitar 36 hingga 38 derajat Celcius. Suhu udara rata-rata untuk bulan Oktober sendiri menunjukkan anomali positif, artinya lebih hangat dari biasanya. Angin juga perlu kita perhatikan teman-teman. Keberadaan siklon tropis dan bibit-bibit siklon, serta sirkulasi siklonik, berpotensi memicu angin kencang yang dapat disertai kilat dan petir, terutama saat hujan lebat. Angin timuran dari benua Australia juga masih aktif, membawa massa udara kering dan mengurangi pembentukan awan di beberapa tempat, meskipun dinamika atmosfer lokal dapat memicu hujan lebat. Bagaimana pengaruhnya terhadap ikan? Perubahan tekanan atmosfer yang cepat karena hujan lebat dan angin kencang seringkali membuat ikan menjadi kurang aktif dan cenderung bergerak ke lapisan air yang lebih dalam, mencari zona nyaman yang lebih stabil. Namun, suhu udara yang hangat di siang hari justru bisa membuat ikan predator mencari mangsa di area yang lebih dangkal, terutama jika ada cukup oksigen terlarut dan ketersediaan pakan. Selanjutnya, suhu air. Rata-rata suhu permukaan laut di perairan Indonesia secara umum sedang dalam tren menghangat. Suhu air yang hangat ini turut memicu siklus hidrologi, mempercepat penguapan dan pembentukan awan hujan yang masif. Secara musiman, bulan Oktober masih tergolong periode air hangat, meskipun puncaknya sudah terlewati di bulan April. Di air tawar, beberapa laporan bahkan menunjukkan peningkatan suhu air yang signifikan di beberapa sungai, yang bisa memengaruhi kadar oksigen dan keasaman air, meskipun ini mungkin tidak bersifat umum. Suhu air yang stabil dan hangat umumnya disukai ikan, memicu metabolisme dan nafsu makan. Namun, jika ada curah hujan tinggi yang signifikan, bisa terjadi penurunan salinitas dan kadar oksigen di permukaan, memaksa ikan untuk berpindah mencari zona yang lebih nyaman di kedalaman atau area dengan aliran yang lebih baik. Nah, sekarang ke fase bulan. Pada 24 Oktober 2025, kita akan berada di fase bulan sabit awal atau waxing crescent. Permukaan bulan yang terang akan terlihat sekitar 8 hingga 9% dan terus membesar. Ini adalah sekitar 3 hari setelah fase bulan baru yang terjadi pada tanggal 21 Oktober. Secara umum, fase menjelang bulan baru dan setelahnya dianggap sebagai waktu yang baik untuk memancing karena adanya pasang surut yang ekstrem yang memicu pergerakan air dan aktivitas ikan. Namun, pada fase bulan sabit awal seperti ini, pengaruh gravitasi bulan terhadap bumi menghasilkan pasang surut perbani atau neap tide. Ini berarti perbedaan antara pasang tertinggi dan surut terendah tidak terlalu besar, sehingga arus air cenderung tidak terlalu kuat. Dalam kepercayaan sebagian pemancing, arus yang kurang kuat bisa membuat ikan kurang agresif mencari makan. Namun, beberapa kalender memancing menunjukkan bahwa aktivitas ikan mulai meningkat lagi setelah bulan baru menuju kuartir pertama. Secara keseluruhan, saya perkirakan klenya ikan akan cukup baik, namun berpotensi sangat menantang hari ini. Alasannya, kombinasi cuaca yang tidak menentu,
antara potensi hujan lebat dengan angin kencang di satu sisi, dan suhu siang hari yang panas di sisi lain, menciptakan kondisi yang tidak stabil. Ditambah lagi, kondisi pasang surut Perbani membuat arus tidak terlalu kuat, yang mungkin mengurangi agresivitas makan ikan dibandingkan saat pasang surut purnama. Tapi ingat, teman-teman, bulan Oktober adalah puncak musim untuk beberapa spesies ikan pelagis, jadi peluang tetap terbuka lebar bagi pemancing yang sabar dan strategis. Prognosis spesies dan taktik jitu. Untuk besok, saya merekomendasikan untuk fokus pada beberapa spesies ikan laut yang sedang aktif di bulan Oktober di perairan Indonesia. 1. Ikan kembung, mackerel scad. Di mana mencari? Kembung, si primadona dapur, sedang di puncak, musimnya di bulan Oktober. Mereka adalah ikan pelagis kecil yang sangat aktif mencari pakan. Cari mereka di perairan pesisir, di sekitar rumpun buatan, bagan, atau struktur bawah laut yang menyaring plankton. Mereka sering bergerombol di kolom air kedalaman 3 hingga 10 meter. Setelah hujan, jika air sedikit keruh, mereka bisa lebih aktif di area dangkal dekat muara. Pada apa memancing? Gunakan teknik jigging ringan dengan metal jig kecil berwarna cerah, atau rangkaian bulu ayam dengan pemberat di bagian bawah. Untuk umpan alami, irisan ikan kecil seperti selar atau udang mati yang disajikan di rangkaian pancing dasaran ringan juga sangat efektif. Kembung adalah pemakan plankton dan ikan-ikan kecil, jadi umpan yang bergerak lambat dan menyerupai makanan alami, mereka akan menarik perhatian. Lempar umpan dan biarkan tenggelam, lalu tarik dengan sentakan-sentakan kecil. 2. Ikan kakap, snapper. Di mana mencari? Kakap adalah target idaman bagi banyak pemancing dan mereka aktif di bulan Oktober. Mereka biasanya ditemukan di sekitar struktur karang, rongsokan kapal, tumpukan bebatuan, atau di area dengan dasar laut yang tidak rata, dengan kedalaman bervariasi antara 5 hingga 30 meter. Jika Anda memancing di air payau, muara sungai atau area mangrove adalah spot potensial, terutama setelah curah hujan yang tidak terlalu ekstrim. Pada apa memancing? Untuk kakap, umpan hidup seperti udang, cumi kecil, atau ikan selar yang masih segar sangat direkomendasikan. Gunakan teknik mancing dasaran atau koncer, pancing hanyut dengan pelampung di dekat struktur. Jika menggunakan umpan buatan, soft lure berbentuk cacing atau ikan, atau minnow dangkal berwarna natural yang diretrieve perlahan di sekitar struktur, juga bisa membuahkan hasil. Pilih warna-warna natural seperti perak, hijau, atau biru untuk air yang cenderung jernih. 3. Ikan tongkol, tuna skipjack. Di mana mencari? Ikan tongkol, khususnya tongkol krai, musimnya berlangsung hingga Oktober. Mereka adalah ikan pelagis yang sangat agresif dan bergerak dalam gerombolan besar di perairan terbuka yang lebih dalam, seringkali di luar terumbu karang. Cari tanda-tanda keberadaan mereka seperti burung laut yang menyambar-nyambar di permukaan air atau gumpalan ikan-ikan kecil, umpan yang melompat-lompat panik. Ini adalah indikasi tongkol sedang berpesta. Pada apa memancing, trolling dengan lure permukaan atau minnow dengan kecepatan sedang hingga cepat sangat efektif untuk menemukan gerombolan tongkol. Jika Anda sudah menemukan spot mereka berpesta, teknik casting dengan metal jig berukuran sedang atau popper kecil juga bisa sangat seru dan memuaskan. Gerakan umpan yang cepat dan agresif akan memancing naluri berburu mereka yang tinggi. Siapkan fisik Anda, karena tarikan tongkol sangat kuat. Tips tambahan untuk hari yang dinamis ini. Waspada cuaca ekstrem. Karena potensi hujan lebat dan angin kencang di banyak wilayah, selalu periksa perakiraan cuaca lokal yang paling akurat sebelum berangkat memancing dan selama Anda berada di air. Utamakan keselamatan ya teman-teman. Siapkan perlengkapan hujan dan pelindung diri. Adaptasi. Kedalaman. Jika cuaca buruk atau kondisi pasang surut Perbani membuat arus lemah, ikan mungkin cenderung mencari perlindungan dan makanan di air yang lebih dalam atau di balik struktur yang solid. Jangan ragu untuk mencoba berbagai kedalaman. Umpan beraroma kuat dan vibrasi. Dengan kondisi arus yang mungkin tidak terlalu kuat, umpan dengan aroma yang kuat atau umpan buatan yang menghasilkan vibrasi menarik, seperti jig atau crankbait, bisa sangat membantu menarik perhatian ikan dari jarak jauh. Penutup, itulah dia, teman-teman, ramalan kelenya ikan untuk 24 Oktober 2025 di Indonesia.
Meskipun cuaca terlihat dinamis dan pasang surut perbani membuat arus tidak terlalu kuat, dengan strategi yang tepat, sedikit adaptasi, dan pastinya kesabaran, saya yakin Anda bisa pulang dengan hasil yang memuaskan. Ingat, utamakan keselamatan dan jaga kelestarian lingkungan. Jangan lupa, niat baik, hasil baik. Sebelum beranjak, jangan lupa ya, like video ini kalau Anda suka ramalan klinya kita. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan yang paling penting, berikan komentar di bawah. Ceritakan di mana Anda berencana memancing besok. Umpan apa yang jadi andalan Anda? Atau mungkin ada pengalaman seru di hari-hari sebelumnya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai wadah berbagi ilmu sesama pemancing. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam strike. Nikmati setiap sentakannya.